Namun rupanya Salam cukup kesulitan untuk membayar cicilan tersebut. Salam bahkan meminta tambahan waktu terus-menerus. Padahal awalnya Salam sudah sepakat untuk membayar angsuran per minggunya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Nasib tragis menimpa seorang pemuda yang merupakan pegawai koperasi di Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2025. Dia ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengapung dan sudah membusuk di aliran sungai. Rupanya, pemuda itu menjadi korban penghilangan nyawa yang mana pelakunya adalah nasabahnya sendiri. Nasabah tersebut merasa sakit hati dengan ucapan korban yang menghina pelaku karena pelaku tidak bisa membayar hutangnya. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, sakit hati dengan ucapan korban saat ditagih utang. Seorang tukang siomay menyawa pegawai koperasi di Kecamatan Datar, Lampung Selatan, Lampung. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, tepatnya di Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, hiduplah seorang pria muda bernama Panda Apriliandi atau yang sering disapa dengan panggilan Pandra. Pada saat itu Pandra sudah berusia 21 tahun. Di usianya tersebut, Pandra tinggal bersama keluarganya di wilayah Gedung Ketapang. Namun tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail tentang latar belakang keluarganya. Tapi diketahui, Pandra memiliki seorang pacar yang identitasnya tidak banyak disebarkan. Hari-harinya, Pandra bekerja sebagai karyawan koperasi di Lampung Jaya Bersatu sebagai seorang penagih kredit koperasi. Tidak jarang, Pandra menjalankan tugas untuk menagih cicilan mingguan dari para nasabah koperasi. Dia juga sudah terbiasa mengunjungi rumah-rumah nasabah secara langsung, sehingga dia sering sekali menagih hingga larut malam. Meski pekerjaannya terkadang melelahkan, Pandra tetap bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan membantu perekonomian keluarganya. Bagi keluarga, Pandra dikenal sebagai sosok pemuda yang baik hati dan ramah serta bertanggung jawab. Di sisi lain, salah satu nasabah yang meminjam di koperasi tempat Pandra bekerja adalah seorang pria yang bernama Salam Prayitno atau yang kerap disapa dengan panggilan Salam. Pada saat itu Salam sudah berusia 46 tahun dan dia juga sudah menikah, sudah dikaruniai seorang anak. Namun tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang identitas keluarganya secara detail. Di saat itu, Salam tinggal bersama dengan keluarganya di Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Namun, mereka bukanlah warga asli Purworejo, melainkan pendatang yang berasal dari Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Kehidupan Salam dan keluarganya sangat sederhana, bahkan terkadang Salam cukup kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehari-hari, Salam bekerja sebagai pedagang siomay keliling. Dia bekerja seharian, berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya untuk menjual siomay. Namun penghasilannya dari menjual siomay tidaklah banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Salam pun akhirnya sempat meminjam uang sebesar Rp500.000 ke Koperasi Lampung Jaya Bersatu untuk modal berdagang siomay. Dia sepakat akan membayar cicilan sebesar Rp125.000 itu per minggunya. Ketika Salam meminjam di koperasi, petugas yang di saat itu menagih cicilan kepada Salam setiap minggunya adalah Pandra. Salam juga akhirnya berkomunikasi dengan Pandra sebagai penagih cicilannya tersebut. Tidak jarang, Pandra menghubungi Salam melalui WhatsApp dan terkadang Salam didatangi ke rumahnya untuk menagih cicilan. Namun rupanya Salam cukup kesulitan untuk membayar cicilan tersebut. Salam bahkan meminta tambahan waktu terus-menerus. Padahal awalnya Salam sudah sepakat untuk membayar angsuran per minggunya. Setiap kali Pandra memberikan waktu tambahan, Salam justru tidak membayar cicilan tersebut tepat waktu. Pandra sampai tersulut emosi dan akhirnya mengucapkan kata-kata kasar, yang mana salah satu kata-katanya adalah kampang. Meski seharusnya hal tersebut tidak dilakukan kepada nasabah, namun Pandra justru berulang kali menyebutkan kata kampang tersebut akibat Salam belum membayar cicilannya. Hingga singkat cerita, pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2025,
Sore hari, Pandra berangkat dari rumah menggunakan motor Honda Beat miliknya menuju ke rumah Salam untuk menagih cicilan. Setibanya di rumah Salam, Pandra langsung menagih cicilan mingguan sebesar Rp125.000. Namun Salam mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan meminta tambahan waktu lagi. Namun Pandra menolak memberikan waktu tambahan dan meminta Salam untuk segera membayar. Saat itu juga, Salam pun merasa terpojok dan merasa malu. Dia akhirnya keluar rumah untuk mencari pinjaman uang ke para tetangga, namun gagal. Dia pulang dengan tangan kosong dan menyampaikan kepada Pandra bahwa dia belum bisa melunasi hutang itu dan tidak mendapatkan pinjaman. Pandra yang merasa kesal dan keduanya kembali adu mulut. Bahkan terucap kata-kata kasar yang membuat Salam merasa sangat terhina dan sakit hati. Amarah Salam memuncak, pikirannya mulai kalut. Salam kemudian keluar dari rumah dan meminjam sebilah golok dari tetangganya. Dan dia diam-diam menyembunyikan golok tersebut agar tidak ketahuan oleh Pandra. Ketika Salam kembali, Salam masuk kebentar ke area dapur rumah dan tanpa ketahuan oleh Pandra, Salam menyiapkan 3 senar pancing yang sudah dia rangkap. Salam pun menyembunyikan senar pancing tersebut di kantong sakunya. Kemudian dia menyelipkan golok di pinggangnya. Salam mengajak Pandra untuk keluar dengan alasan bahwa dia ingin ke rumah saudaranya untuk mengambil uang yang akan dibayarkan. Pandra pun percaya dan menyetujui hal tersebut. Namun, sebelum berangkat, pacar Pandra tiba-tiba menghubungi Pandra dan menanyakan keberadaannya. Mereka pun sempat video call sebentar. Pandra bilang kalau dia sedang bekerja dan berada dalam perjalanan untuk mengambil uang ke salah satu nasabahnya, yaitu Salam, dan pacarnya mengiyakan hal tersebut. Singkat cerita, ketika pukul 18.30, Pandra sempat membonceng Salam menggunakan sepeda motornya. Pada saat itu, Salam mengarahkan jalan ke wilayah Natar dan Pandra tidak merasa curiga sama sekali. Pandra hanya mengikuti Salam ketika Salam mengarahkan jalan tersebut. Salam mengarahkan jalan ke sebuah kebun singkong di wilayah yang sepi dekat dengan perbatasan Lampung. Jalan tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk. Di jalan itulah, Salam diam-diam menyiapkan benang senar yang dia ambil dari kantong sakunya. Lalu tiba-tiba dia secara mendadak leher Pandra dari belakang. Salam langsung menarik senar pancing itu dengan sangat kuat. Motor yang dikendarai Pandra pun oleng seketika dan akhirnya jatuh ke sisi kiri jalan. Pandra yang terkejut dengan apa yang Salam lakukan, dia ikut tersungkur. Dia kesulitan bernafas akibat jeratan senar pancing tersebut. Pandra pun berusaha melawan Salam, namun belum sempat dia melawan dan meminta pertolongan. Salam justru mengeluarkan golok dan mendekati Pandra. Dia mengayunkan golok tersebut tepat ke arah leher Pandra dengan sangat sadis hingga leher Pandra terluka parah, robek cukup besar. Saat itu juga, Pandra berusaha menyelamatkan diri dengan menahan luka robek di lehernya. Namun, Salam justru menyerangnya secara membabi buta, terus-menerus, hingga Pandra tidak lagi berdaya. Salam di saat itu memastikan Pandra yang sudah ambruk tidak lagi bernyawa. Setelah itu dia mengambil barang-barang berharga milik Pandra, yaitu ada 2 handphone di kantong Pandra, dan Salam lalu membuka jok motornya untuk menaruh handphone tersebut. Namun pada saat membuka jok, Salam menemukan adanya jas hujan milik Pandra. Kemudian, dia pun berpikir untuk menghilangkan jejak atas tindakan yang dia lakukan. Dia mengambil jas hujan tersebut dan membalut tubuh Pandra hingga menutupi kepala dan badan agar cairan merah yang keluar dari leher Pandra tidak berceceran alias tertampung di jas hujan tersebut. Setelah melilitkan tubuh Pandra dengan jas hujan, Salam bergegas pergi menggunakan motor ke Sungai Natar yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi. Sesampainya di pinggir sungai, dia pun mengangkat tubuh Pandra dan menjatuhkannya ke dalam sungai sampai tenggelam. Salam lalu melarikan diri menggunakan motor milik Pandra dan mulai mencari cara untuk bisa menjual motor itu beserta dengan barang-barang milik Pandra yang sudah dia rampas. Dalam keadaan panik, Salam sempat menyusun rencana agar dirinya tidak dicurigai oleh pihak kepolisian atau warga sekitar. Dia berkeliling di sekitar wilayah tersebut untuk mencari orang yang ingin membeli motor itu. Lalu Salam pun menemukan seseorang yang ternyata bersedia membeli motor itu dengan harga 4,1 juta. Uang hasil penjualan motor kemudian dia gunakan untuk melanjutkan pelariannya. Selain motor, Salam juga mengambil 2 handphone milik Pandra dan menjualnya ke daerah Tanggamus. Uang dari hasil penjualan barang-barang Pandra itu pun dia gunakan sebagai biaya untuk kabur. Bahkan dia sempat menggunakan sebagian uang itu untuk memberikan sedikit bekal kepada istri dan anak-anaknya dan memaksa mereka untuk pergi ke Jakarta agar tidak dicurigai. Dan selama masa pelariannya, Salam sempat pergi berziarah ke salah satu wilayah di Tanggamus. Namun kegelisahan dan ketakutannya terus menghantui setiap hari-harinya.
Sementara itu, pihak keluarga Pandra mulai khawatir karena Pandra tidak kunjung pulang hingga malam hari. Biasanya, meskipun dia sering pulang larut karena menagih cicilan, dia tetap memberikan kabar. Kalau tidak kepada keluarganya, bisa juga kepada pacarnya. Namun malam itu tidak ada satupun pesan atau telepon dari Pandra. Pacarnya yang terakhir melakukan video call pun mulai diliputi rasa cemas. Berulang kali dia mencoba menghubungi Pandra namun tidak tersambung lagi. Barulah keesokan harinya, pihak keluarga semakin panik karena handphone Pandra masih tidak aktif. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian secara mandiri dengan menelusuri rute yang biasa dilalui oleh Pandra saat bekerja. Mereka menuju ke Dusun Purworejo untuk mencari keberadaan Pandra karena sebelumnya Pandra sempat pamit untuk menagih cicilan ke wilayah tersebut. Lalu, berdasarkan informasi dari pacarnya yang menyebutkan kalau dia sempat datang ke rumah Salam, pihak keluarga pun mencari rumah atau tempat tinggal orang yang bernama Salam. Namun ketika keluarga tiba di rumah Salam, rumah tersebut ternyata tampak sepi dan terkunci rapat. Tidak terlihat tanda-tanda kegiatan atau keberadaan keluarga Salam di rumah itu. Keluarga kemudian bertanya kepada para tetangga sekitar. Dari sanalah mereka mendapatkan kabar yang semakin membuat hati mereka gelisah. Menurut para tetangga, Salam dan keluarganya pergi dari rumah mereka sejak malam sebelumnya. Beberapa warga bahkan mengatakan kalau Salam tampak tergesa-gesa saat keluar pada malam hari sembari membawa beberapa barang. Dan warga menduga bahwa Salam pergi karena sesuatu yang merupakan masalah besar. Tapi tidak ada yang menyangka kalau itu berkaitan dengan hilangnya Pandra. Pada saat yang sama, kekhawatiran keluarga semakin menjadi-jadi. Mereka datang ke polsek terdekat untuk melaporkan Pandra sebagai orang hilang. Laporan itu diterima oleh polisi dan mulai dilakukan penyelidikan. Polisi menelusuri riwayat komunikasi Pandra dan menemukan bahwa Salam adalah orang terakhir yang berinteraksi dengan Pandra sebelum dia akhirnya menghilang. Dan hal ini membuat polisi memfokuskan pencarian pada daerah sekitar tempat Salam tinggal dan wilayah yang diperkirakan menjadi rute perjalanan terakhir Pandra. Hingga akhirnya pada Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekitar jam 11 malam, warga desa Haduyang, kecamatan Natar dikejutkan oleh temuan jasad seorang pria muda yang mengapung di aliran sungai Natar. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi mengapung, tubuhnya terlentang dan tangannya bersedekap. Jasad itu menggunakan jaket merah dan celana jeans biru. Penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan setibanya polisi di lokasi, polisi langsung mengevakuasi jasad tersebut ke pinggir sungai agar bisa melakukan pemeriksaan awal. Dikarenakan jasad itu belum teridentifikasi, pihak kepolisian memanggil pihak keluarga Pandra untuk melakukan identifikasi. Dengan hati yang hancur, pihak keluarga memastikan bahwa jasad itu adalah Pandra Apriliandi, anak dan saudara mereka yang sudah mereka cari selama beberapa hari terakhir. Mereka mengenali Pandra dari pakaian yang digunakan oleh Pandra ketika Pandra hilang di hari-hari sebelumnya. Dan akhirnya, pihak kepolisian membawa Pandra ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi oleh tim forensik. Sementara itu suasana duka menyelimuti keluarga dan warga Gedung Ketapang. Banyak yang tidak percaya bahwa Pandra yang dikenal sebagai pemuda baik dan pekerja keras harus kehilangan nyawanya dengan cara sekejam itu. Kabar penemuan jasad Pandra menyebar dengan cepat. Warga yang sebelumnya turut membantu pencarian pun merasa terpukul dan marah. Kecurigaan mereka langsung tertuju pada Salam yang tiba-tiba menghilang. Dan ketika mengetahui bahwa Salam adalah orang yang terakhir bersama Pandra, sejumlah warga dan kerabat Pandra mendatangi rumah Salam setelah penemuan jasad Pandra di sungai. Namun rumah itu sudah kosong. Emosi warga yang memuncak akhirnya berujung pada tindakan amarah. Rumah Salam dibakar oleh massa sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan dan kemarahan atas kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi sebanyak 3 kali. Hingga akhirnya polisi datang dan berupaya menenangkan situasi. Polisi menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dan tetap akan diproses secara hukum. Sementara itu jenazah Pandra sudah menjalani proses otopsi untuk kemudian dipulangkan ke rumah duka. Hasil dari otopsi sebelumnya menunjukkan adanya luka-luka yang amat sadis. Luka utama berupa luka robek yang cukup besar di bagian leher yang memotong kedua pembuluh utama, batang tenggorokan, kerongkongan, hingga mengenai tulang leher ketiga. Selain luka akibat senjata tajam, ditemukan pula sejumlah luka akibat benturan benda tumpul di kepala, pelipis, lengan, punggung, tangan, dan kaki. Berdasarkan tingkat pembusukan jasad, dokter memperkirakan bahwa Pandra sudah meninggal sejak 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Di rumah duka, suasana langsung pecah. Tangis dari keluarga dan kerabat yang sejak awal mencari keberadaan Pandra. Semuanya tidak bisa tertahan. Mereka tidak menyangka pemuda yang dikenal ramah, bertanggung jawab dan bekerja keras itu harus pergi dengan cara yang begitu tragis dan mengenaskan. Hingga jenazah Pandra dimakamkan dengan layak, pihak keluarga hanya bisa berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya.
Sementara itu, sang pelaku yaitu Salam yang sudah melarikan diri, dia mulai menyadari bahwa aparat kepolisian mulai mempersempit ruang geraknya. Tim penyidik Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan terus mengejar dia. Bahkan jejaknya sudah mulai tercium. Salam merasa tidak ada lagi jalan untuk kabur. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri saja di hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 sekitar jam 2 siang. Pada siang itu Salam datang sendiri ke Polsek Natar dengan kondisi lelah dan pasrah. Aparat kepolisian langsung mengamankannya dan membawa Salam ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Salam mengaku menyesal dan mengatakan bahwa tindakannya dilakukan akibat sakit hati karena Pandra terus menagih hutang dengan cara yang menurutnya mempermalukan dia di depan keluarga serta tetangga. Salam juga menjelaskan kronologi selengkap-lengkapnya. Akhirnya tim gabungan dari Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan segera mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dan menyusun kronologi kejadian secara lengkap. Hingga akhirnya, setidaknya ada 7 hingga 11 saksi sudah dimintai keterangan, termasuk keluarga korban, tetangga Salam dan rekan kos korban, serta anak Salam yang mengetahui kondisi pelaku sebelum melarikan diri. Dari hasil penyidikan, polisi memastikan bahwa Salam sudah melakukan tindakan pidana penghilangan nyawa. Persiapan alat, pemilihan lokasi terpencil dan upaya menghilangkan jejak merupakan bukti kuat bahwa Salam melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan sadar. Atas perbuatannya, Salam dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati. Hingga kasus tersebut terungkap secara utuh, masyarakat Lampung masih diguncang oleh kejadian tragis ini. Itu dia sobat, kisah dari Pandra yang dikenal sebagai pemuda baik dan pekerja keras yang harus kehilangan nyawanya setelah menagih hutang koperasi kepada nasabahnya yang bernama Salam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.